Kembali bersama Fauzi dari Medan sekali. Di hari ini akan mereview berdasarkan dari data dirilis kalian serta pergerakan yang mayoritasnya tinggi. Teman-teman semua bisa memperhatikan ada beberapa berita penting yang paling memberikan efek besar terhadap market, terutama berasal dari negara Inggris, berkaitan dengan official bank rate sebesar 0,5%. Kemudian dari zona Uni Eropa yang malah menurunkan tingkat suku bunga dari 0,15 ke 0,05%. Sepertinya euro ingin meniru Amerika Serikat pada saat penanggulangan krisis subprime mortgage sejak tahun 2008, di mana Amerika Serikat sangat agresif dalam memangkas suku bunga, dan setelah berujung sampai 5 tahun terakhir dari 2008 sampai 2013, ya sudah 5 tahun, bahkan sekarang sudah masuk 6 tahun. Perlahan Amerika Serikat data fundamental ekonominya semakin membaik. Apakah langkah Uni Eropa ini dipandang juga mengikuti strategi Amerika Serikat dalam 6 tahun yang terakhir? Karena strategi yang dipakai dalam pemangkasan suku bunga sampai ke 0,05% ini ditambah lagi statement dari Mario Draghi yang rencana juga akan melakukan pembelian aset-aset yang di backup dengan pasar modal atau saham-saham yang sudah go public ya. Ini merupakan strategi dari Mario Draghi dalam menjaga likuiditas dari bank sentral yang di cover dengan aset-aset yang vital yang juga sudah go public ya. Tentunya Amerika Serikat sudah melakukan hal ini di tahun 2008, 2009, 2010 dengan membailout beberapa perusahaan-perusahaan properti dan pembiayaan perbankan yang bersifat di properti. Nah, untuk sekarang Uni Eropa sudah melakukan itu. Oleh karena itu, pelemahan dari euro ini sangat kontras, terus mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sementara data dari Amerika Serikat, Kanada, dan Australia kemarin malah tidak memberikan efek yang uh, reversal terhadap penguatan US dollar, di mana ADP non-farm employment change-nya yang di forecast 218.000 menjadi 204.000. Ini malah tidak memberikan efek yang negatif terhadap dolar. Kemudian unemployment claim yang angkanya juga meningkat dari 298.000 ke 302.000 malah tidak memberikan efek negatif kepada US dollar. Terbukti bahwasanya sentimen market sudah terbentuk sedemikian rupa terhadap penguatan US dollar dikarenakan kebijakan longgar dari pemerintah Amerika Serikat. Mari kita lihat analisa teknikal. Pada saat area di 82.78 indeks dolar di time frame weekly, ada resisten point di 83.61 yang menjadi batasan strong untuk secara psikologis dolar indeks. Sampai hari ini dia lewatin menjadi 83.90, mendekati angka 84 kurang lebih. Ini berada di top untuk dolar indeks 84.50. Apakah nanti untuk malam hari ini data non-farm payroll juga akan mendongkrak US dollar lebih menguat lagi? Jika diperhatikan selama kurang lebih dari April 2014 sampai hari ini, sudah setengah semester ya, sudah setengah semester, 1 semester maksud saya, penguatan US dollar sejak April 2014 memasuki bulan Oktober, kuartal pertama tahun fiskal Amerika Serikat. Nah, dengan penguatan US dollar ini akan banyak mempengaruhi terhadap harga komoditi dan lain sebagainya. Termasuk ada sentimen terhadap reaksi pelemahan mata uang rival dari US dollar.
Mari kita lihat langsung ke Australia. Dari technical kemarin sudah menyentuh 0,9270, rebound kembali di 0,9372, market sideways di level area 0,9330-an. Kami kira formasi candlestick di time frame daily ini berbentuk Gravestone Doji ya, Gravestone Doji, membentuk doji yang ekornya lebih panjang di atas dibandingkan ekor bawah. Ini namanya Gravestone Doji, yang indikasinya adalah reversal down untuk Aussie. Masih menempatkan posisi resiko di 0,9372, tepatnya di 0,9400 sebagai batasan stop loss penempatan strategi short sell di Aussie US dollar. Pak Di, barangkali ada tambahan sebelum saya lanjut? Oh, nggak ada pengaruh dari data-data China gimana sekarang Pak Woji Australia? Nanti barangkali terkait dengan permintaan minyaknya ya Pak Di, karena industri dan komoditi raw material dari yang diekspor oleh Australia ke China ataupun dari negara lain ke China ini masih efeknya second level terhadap Australia. Artinya China memiliki alternatif negara lain sebagai sumber daya alam yang dia harus impor dari negara selain Australia, sehingga ada efek kedua, maksud saya adalah secondary level, efek lanjutannya ke Australia. Untuk dari situasi sekarang ini, dari membagus data China kemarin sedikit hanya memberikan apresiasi terhadap Aussie sampai di level 0,9393 ya Pak Dwi, tidak melewati resisten 0,94. Memang dari formasi candlestick support to support ya, ini ada kenaikan support ke support ya 0,9270 di sini. Namun dari resisten tidak melewati 0,94, bahkan masih dalam rentang fraktal level di 0,9372 dan 0,9272. Ini yang menjadi konfirmasi market continuous downtrend karena adanya candle daily yang kemarin dibentuk adalah Gravestone Doji. Silakan Pak. Kita lanjut di Jepang. Haruhiko Kuroda juga cuap-cuap kemarin, malah memberikan apresiasi terhadap US dollar dari pelemahan mata uang yang terjadi di negaranya. Ini sedikit menjadi skeptis terhadap pemerintah Kuroda. Khawatirnya kalau kita lihat dengan pelemahan yen sampai di 105 yang sudah melewati titik resisten, ini tidak disesuaikan dengan performa Nikkei yang hanya sampai di 15.800 ya. Artinya dari penguatan Nikkei sampai melewati top, harusnya indeks juga melewati sampai top menyentuh di 16.300. Apakah hari ini tercapai atau dia malah reversal? Ada sebuah kekhawatiran publik di Jepang terhadap pidato dari Kuroda yang sangat mengapresiasi penguatan US dollar. Bahkan ada komentar tidak mempengaruhi ekonomi yen, tidak mempengaruhi ekonomi Jepang, bahkan tidak berdampak negatif terhadap Jepang. Seolah-olah apa yang dia lakukan tidak memberikan efek negatif di kemudian hari. Bahkan BOJ malah juga menjaga komitmen untuk meningkatkan monetary base pada laju tahunan antara 60 triliun yen sampai 70 miliar yen atau sekitar 667 miliar US dollar. Nah, terkait dengan kenaikan pajak, ada skenario Pak Dwi ya, skenario penambahan modal likuiditas di situ yang memicu industri untuk mendapatkan modal murah ya, berbisnis untuk mendapatkan modal murah, sehingga walaupun ada kenaikan pajak, saya rasa nih Kuroda akan memanfaatkan dua sisi mata pedang dari sektor konsumen dengan mendapatkan pajak dari barang-barang belanja konsumen, dan dari investor, dari pebisnis ini mendapatkan pinjaman lunak, tapi tetap juga
menjadi hutang di masa yang akan datang. Nah, khawatirnya ada reaksi stagnasi yang bisa saya terjadi di Jepang terkait dengan begitu tingginya pajak yang diterapkan oleh pemerintah Jepang terhadap barang-barang belanja konsumen. Pernah terjadi terhadap Jepang, seingat saya di tahun 1880-an pada saat sebelum masa perubahan konspirasi Meiji. Pada saat itu masyarakat tidak lagi mempercayai terhadap tawaran dari pemerintah dan kekaisaran yang berlaku pada saat itu. Bahkan masyarakat sudah melakukan kemandirian dalam mencocok tanam untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Namun di situasi saat sekarang ini, dari pelemahan yen, masih ada kepercayaan publik dari apa yang dinyatakan oleh Kuroda, dikarenakan pelemahan yen tidak memberikan efek negatif terhadap ekonomi Jepang, sehingga masyarakat masih belum berasa adanya inflasi yang begitu meningkat di Jepang. Nanti pada saat periode akhir tahun atau di awal tahun 2015, pada saat kalender ekonomi, kemudian kalender tahunan berubah, anak sekolah mulai memasuki tahun ajaran baru, kemudian perusahaan harus menghitung dividen laba kepada perusahaan dan stockholder. Ini akan memiliki situasi yang berbeda dengan apa yang dinyatakan dengan Kuroda. Kita tinggal menunggu hot topic apa yang terjadi nantinya di Jepang terhadap pelemahan yen yang terus signifikansinya cukup kuat terhadap US dollar, bahkan sudah melewati level 105, yang menjadi target kita kemarin ada 104,79, sekarang sudah done untuk skenario USD-Yen. Untuk sementara ini kita belum ada rekomendasi karena masih membutuhkan data lanjutan di bulan 9 ini untuk menghitung skor poin fundamental di Amerika dan Jepang. Baik, ini untuk di Nikkei-nya masih tertahan di wilayah resisten 15.800. Masih ada level bayangan di 16.300 yang menjadi catatan historical price di akhir tahun 2013. Apakah nanti juga di akhir 2014 ini perlahan indeks Nikkei juga akan kembali ke puncak tertingginya? Saya kira nanti perlu kajian lebih lanjut karena indeks Hang Seng juga sudah kembali ke arah level top sekarang dari penurunan kemarin. Kita masih wanti-wanti teman-teman semua wait and see dulu bagi yang sudah penempatan sell, bagi yang tidak melakukan cut loss untuk hedging terlebih dahulu. Pak Adi ada komentar? Iya, saya kira wajar Kuroda percaya diri terhadap kebijakan penguatan dolar. Kalau kita melihat dari sisi inflasi juga cukup bagus, Pak Fauji. Dari bulan Mei, inflasi itu naik tajam ke 3,4%, 3,7%, 3,6, terakhir 3,4 lagi. Jadi dilihat dari rata-ratanya mereka punya inflasi yang sangat berat untuk naik sampai ke maksimal 1,6% bulan April 2014. Namun bulan Mei melonjak ke 3,4. Jadi wajar apabila dia terhadap mata uang dia sendiri yang melemah, penguatan dolar, sehingga peningkatan pajak terhadap penjualan 8% dari 5% juga memicu geliat ekonomi di sana sepertinya, sehingga dengan percaya diri pula akan memberikan kredit tambahan terhadap para pengusaha, kredit murah ya maksud saya, sehingga bisa memicu konsumsi di dalam negeri di tengah-tengah krisis ekonomi di luar. Dia berusaha untuk memantapkan fundamental dalam negeri sehingga stimulus 70 triliun yen hingga akhir tahun 2014 turut membantu terhadap penguatan ekonomi mereka, karena kita tahu mereka memiliki kebijakan dumping ya, jadi ingin melemahkan mata uang sendiri untuk meningkatkan pendapatan atau meningkatkan trade balance. Saya kira dari sisi inflasi juga mereka lebih percaya diri ke situ, Pak ya. Iya benar Pak Di. Memang dari kajian makro demikian adanya, tapi dari kajian mikro harusnya persamaan linearnya
gaji konsumen setiap bulan berarti naik di situ ya. Tapi saya nggak percaya apakah di Jepang ada kenaikan gaji setiap bulan, persentase kenaikan atau basis perhitungan eh, penghasilan karyawan dari penjualan apa yang mereka lakukan. Namun dari sisi kajian mikro, dari pendapatan masyarakat yang diterima dengan kemampuan daya beli masyarakat nanti bisa diukur dari CPI dan eh, konsumen sentimen ya, market index nanti bisa dilihat di situ. Kalau dari makro benar ini situ alur jalan pembahasannya seperti yang Pak Dwi sampaikan, tapi dari mikro saya masih melihat kekhawatiran dari efek inflasi yang sudah begitu tinggi terhadap pelemahan yen. Nanti kita lihat sama-sama di menjelang di akhir periode tahun 2014 ini apakah ada stagnasi kembali terhadap mata uang yen, kembali netral di angka 101 atau 102 dan 103. Ya, ini menjadi eh, perhatian banyak pihak terhadap sikap Kuroda yang begitu memihak skenario yang dilakukan oleh Amerika. Nanti kita perhatikan news-news berikutnya. Namun kita coba lihat dulu untuk ke Eropa. Oke, Pak. Menarik nih, euro tadi malam 3.500 poin nih drop. Ya, ini dari skenario pattern yang kita uh, ilustrasikan dari A, B, C, dan D. Target 100 Fibonacci expansion sudah dia lewati, bahkan mendekati 161,8% di 1.29060. Saya anggap ini sempurna lah ya polanya. Apakah nanti akan terjadi konsolidasi di sini? Sebenarnya ini cukup menarik Pak Dwi. Eh, Belum berubah itu gambarnya, Pak? belum Pak. Cuman Oh, ya. gambar yang hari Selasa seperti ini. Saya tambahkan aja grafik candle-nya seperti ini. Hitungan saya anggap sempurna di 1.2900 untuk pelemahan euro. Nanti bisa teman-teman di cabang Asia Afrika dan Pascal untuk diskusi masalah euro Swiss kepada expertnya Pak Dwi Aviono. Cross rate-nya di situ ya Pak Dwi. Saya enggak Iya. bahas untuk di euro Swiss. Iya. Saya bahas di euro saja dulu terhadap US dollar. Ada bayangan shadow di situ di 1.28 dan 1.27 yang menjadi ancaman kepanikan market falas terhadap sentimen trader mata uang ini. Oleh karena itu teman-teman semua, dari apa yang dicermati terhadap statement Mario Draghi dari pernyataannya yang akan memulai pembelian aset-backed securities dan covered bonds dengan tujuan untuk menangkal deflasi. Ini kalau dalam bahasa saya Pak Dwi, ini Bank Sentral sudah mulai masuk ke dunia bisnis. Ya, Bank Sentral jelas-jelas menunjukkan taringnya masuk ke dunia bisnis yang menurut aturan pelajaran yang kita pahami, Bank Sentral ada sebagai regulator dan menjaga kestabilan nilai tukar di sebuah negara. Tapi dengan apa yang dinyatakan statement dari Mario Draghi akan membeli asset-backed securities dan covered bond, katanya dengan alasan untuk menangkal deflasi, ini saya kira adalah sebuah keberanian Mario Draghi membuka tabir siapa sebenarnya bank sentral di balik ini semua. Oleh karena itu ini sangat mengejutkan pasar. Apakah memang bank sentral berlaku sebagai pengusaha ataupun pebisnis di setiap negara atau memang sebagai pengontrol dan mengatur sirkulasi mata uang? Oleh karena itu sentimen negatif terhadap mata uang euro ini saya kira adalah memang standar yang harus eh, diambil oleh semua investor untuk out dari penyimpanan mata uang euro ya, sehingga ada pelemahan di situ di sell off terhadap euro. Masih akan berlanjut saya kira Pak Dwi, masih akan berada di bawah kisaran 1.2900, masih menyentuh di wilayah 28 dan 1.27. Ini hati-hati teman-teman bagi yang Anda ingin melakukan sentimen buy di euro, hati-hati untuk melihat strategi teknikalnya. Belum tentu signal yang ada itu merupakan signal buy, tapi yang jelas dengan penurunan suku bunga sampai di 0,05% dari 0,15 ini akan menyebabkan stagnasi di wilayah 1 poin di bawah 1.30
Bahkan wilayah sideway-nya di 1.27, 28, dan 1.29. Strategi yang bisa dipakai dalam teritori ini adalah menggunakan Bollinger Band untuk setting buy limit di 1.27, kemudian pivot di 1.28, 129 kembali nge-sell ya. Jika nanti ada LIBOR atau Euribor, Euro Interbank Rate-nya untuk transaksi mata uang swap setiap hari di euronya mengalami kenaikan, baru di situ kita akan menempatkan strategi hanya open buy limit. Oleh karena itu Pak Dwi, skenario yang untuk di euro khususnya masih di bawah kisaran di bawah 1.2900. Ada tambahan barangkali Pak Dwi? Iya, cukup menarik sebetulnya di euro ini apabila kita melihat dari exchange-nya sendiri merupakan tingkat volume tertinggi ditransaksikan di bursa futures. Jadi sebetulnya sangat terpengaruh dari pasar itu sendiri daripada kebijakan. Memang rada sulit sebetulnya untuk mengendalikan euro dibandingkan dengan dolar yen ya, yang pemerintahnya sendiri bisa suatu saat kapan bisa untuk intervensi. Sedangkan kalau euro ini ada 16 atau 18 negara yang banyak berkepentingan. Gak mungkin kalau ECB dengan LTRO sendiri membantu penguatan pelemahan. Soalnya dari sejarah 2009 telah terjadi itu pas penguatan atau pengurangan LTRO sebagai dana stimulus tidak serta-merta jangka menengah maupun panjang menolong pergerakan dari euro. Kemarin digadangkan untuk menyelamatkan beberapa negara, namun nyatanya tetap saja negara yang dikhawatirkan terjadi krisis dibantu bermasalah kembali. Jadi sebetulnya volatility euro dolar sendiri sangat menarik untuk diikuti untuk transaksi jangka pendek maupun jangka panjang. Bahkan sekarang, karena kalau setelah turun sebesar 3.500 poin, mengalih rekor dari sejarah terdekat ya, bulan Desember 2012 hingga bulan Januari 2013. Penurunan saat ini merupakan rekor terpanjang daripada yang terdekat dari Desember kemarin 2012 hingga Januari 2013. Saya kira pemasangan posisi buy limit juga cukup menarik untuk diikuti di 1,3. Saya setuju. Kemudian juga terjadi perlawanan pasar di level-level tersebut. Silakan Pak Fauji. Ya, yang paling lebih menarik Pak Dwi, kalau saya jadi wartawan ini, saya mau tanya sama Mario Draghi, dia memutuskan itu sudah dapat persetujuan negara-negara lain belum untuk di kawasan Uni Eropa ya, seperti Portugal, di Finlandia, Italia, Iya. kemudian Perancis. Tapi yang saya lihat di media cetak, hanya Angela Merkel dan Mario Draghi serta Von Rompuy yang untuk setiap kali membahas kebijakan mata uang dan kebijakan moneter di euro. Tidak tahu apa yang terjadi. Kita dari beberapa media dan news yang kita baca, sepertinya tidak terjadi apa-apa dengan pelemahan euro terhadap ekonomi di negara-negara lain. Jadi publik hanya membaca secara global bahwasanya pelemahan euro ini akan memancing investor kembali menanamkan modalnya di negara-negara Uni Eropa, atau jangan-jangan ada negara bagian lain, negara Eropa lain yang ingin mencapok negara bagian Eropa itu juga ya. Ini yang menjadi sebuah tanda tanya, karena Mario Draghi eh, ini nanti jadinya ke faktor politik yang jelas. Apa yang disikapi oleh Mario Draghi dengan membeli aset backed securities dan cover bond ini akan masih menyebabkan euro menjadi negatif. Oleh karena itu, pilihan investor sekarang ini adalah ke obligasi pertama, kedua deposito, yang ketiga ini adalah emas. Tinggal menunggu saja waktunya. Emas akan kembali ya, yang ditradingkan di tempat kita ini melejit ke level resisten yang sudah kita ukur sebelumnya. Baik, ini GBP. Dari 2 kali penurunan yang terjadi sampai sekarang sudah menyentuh ya level 1.6300.
area target 1.64641 ini sudah dia lewati, memiliki korelasi yang positif dengan pelemahan euro. Inggris juga tidak banyak berita kemarin masalah suku bunga saja. Bahkan ada kecemasan masalah di referendum Skotlandia. Seharusnya kalau dengan pelemahan pound sterling ini malah akan menyebabkan Skotlandia pecah dari kesatuan negara Inggris ya, artinya dia akan menjadi mandiri. Apakah ada sebuah skenario pelemahan sterling dengan uh, referendum Skotlandia yang menyebabkan pergerakan itu semakin melemah? Namun dari data fundamental ekonomi yang dirilis dari Asset Purchase Facility yang tidak berubah dari 375 billion pound sterling, kemudian tingkat suku bunga yang masih juga di 0,5, pergerakan sterlingnya dengan mata uang lain sama saja, tidak ada performa yang positif untuk mata uang pound sterling. Saya kira boleh dikatakan inilah kenapa mata uang pound sterling disebut mata uang yang eksotik, karena sebenarnya powerful dari Bank of England dalam mengintervensi sebenarnya mampu untuk membalikkan situasi yang terjadi. Nanti kita lihat dari statement dulu dari Janet Yellen. Kita belum menerima informasi dari Janet Yellen yang menentukan arah pergerakan ekonomi dunia. Dari Jackson Hole kemarin masih ada keputusan membela Amerika Serikat dalam menggerakkan suku bunga lebih dahulu ya. Jadi kurang lebih halusnya sekarang prioritas mata sedang ditujukan kepada penguatan US dollar. Oleh karena itu negara lain diharapkan untuk mendukung dan mengalami pengalamahan lebih lanjut. Oke, demikian morning briefing pagi hari ini bisa disimpulkan Pak Dwi. Oke, terima kasih Pak Fauji. Ada beberapa data sebetulnya yang mempengaruhi pasar tadi malam hingga saat ini, yaitu perubahan tentang tingkat suku bunga dari euro jam 6.45 sore kemarin dari 0,15 menjadi 0,05%. Sementara perubahan tingkat suku bunga di Inggris tidak terjadi, dari 0,5 tetap menjadi 0,5. Kemudian Asset Purchase Facility yang ditunggu-tunggu para trader untuk dirubah ternyata tidak berubah, tetap di wilayah 375 billion pound sterling. Kemudian terjadi pergerakan yang cukup signifikan yang terjadi di euro terhadap dolar sekitar 3.500 poin, sementara pergerakan di pound sterling terhadap dolar hanya 1.500 poin, sehingga pergerakan euro merupakan rekor yang terpanjang semenjak tahun 2012 bulan Desember hingga bulan Januari 2013. Kemudian dari Jepang sendiri terlihat masih tetap percaya diri dari kebijakan moneternya, kemudian juga tetap mempertahankan stimulus hingga akhir tahun sebesar 60 hingga 70 triliun yen hingga 2014. Saya kira morning briefing kali ini memberikan informasi tambahan bagi traders maupun para investor untuk pengambilan keputusan. Namun informasi ini bukan satu-satunya informasi yang patut diikuti, namun dibutuhkan juga money management untuk menyertai transaksi agar kesehatan akun tetap terjaga. Terima kasih morning briefing kali ini saya ucapkan kepada Pak Azhar Fauzi Nur dari Monex Invest Indo Futures Cabang Medan yang telah memberikan informasi bagi kita. Saya ucapkan selamat bekerja dan selamat pagi.